Namamu Hiping Seng. Berapa umurmu? Menjawab Bos Hang. Saya berumur 14 tahun. Akar spiritual apa? Ya. Akar spiritual 5 elemen. Ternyata cuma sampah yang buang-buang uang. Hahaha. Paman Jiang punya sedikit hubungan denganku. Dia memohon padaku, baru aku mau menerimamu. Sabar. 14 tahun sudah tidak kecil lagi. Mulai hari ini, tugas mengambil air di Puncak Siuzhu ini akan menjadi tanggung jawabmu. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat baik-baik. Para tuan dan nona besar di Puncak Siuzhu ini adalah para dewa yang bisa terbang dan menghilang. Mereka adalah dewa yang bisa terbang dan menghilang. Masing-masing sangat mulia. Setelah bertemu, kau harus sangat hormat. Jika kau membuat mereka tidak senang, nyawamu bisa melayang. Baik. Di Puncak Siuzhu, ada 2 tempat yang membutuhkan air. Satu adalah gua-gua para tuan besar. Yang lainnya adalah kantin para pelayan seperti kita. Jumlah air yang dibutuhkan tidak sedikit. Setiap hari kau harus bangun sebelum fajar untuk mulai mengambil air. Sampai malam baru boleh berhenti. Tidak boleh istirahat sebentar pun di tengah-tengah. Jika tidak, pekerjaan mengangkut air ini tidak akan selesai. Ingat, Ingat. Hisan Jie. Antar dia untuk membiasakan diri. Jangan sampai menunda pekerjaan besok. Jika tidak, para tuan akan menghukum. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Cepat selesaikan serah terima. Ini kamarmu. Di depan adalah kantin. Cukup makan tepat waktu setiap hari. Jika terlambat, tidak akan ada lagi. Saat berusia 8 tahun, ayah pergi mencari peluang dan dibunuh oleh monster. Kurang dari sebulan, ibu juga meninggal. Sumber daya kultivasi yang ditinggalkan orang tua juga dirampas. Pada usia 9 tahun, akar spiritual 5 elemen terbangun. Tidak ada yang mau menerima murid. Paman Jiang merekomendasikan saya ke Puncak Siuzhu ini. Selama dekat dengan para abadi, ada kesempatan untuk berkultivasi. Harus dicoba, bahkan selimut pun tidak ada. Jika ada keinginan, pasti ada jalan. Lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh 2 gentong air besar itu. Ini. Saya kira itu harta karun apa. Ternyata hanya baskom rusak. Tapi, baskom rusak ini juga ada gunanya. Bawa pulang dulu. Sangat berguna untuk mencuci pakaian dan muka sehari-hari. Hari ini selesai 5 kali. Kalau haus di malam hari, tidak perlu keluar. Harus bangun pagi. Waktunya makan. Paman itu. Beri anak ini lebih banyak daging. Harus makan sampai kenyang. Kalau tidak ada tenaga untuk mengangkut air. Terima kasih, Bos Hang. Aneh sekali. Baru semalam, airnya sudah basi. Sepertinya aku tidak bisa lagi menggunakan baskom ini untuk menampung air. Nanti akan kupakai untuk mencuci baju saja. Hiping Seng, buka pintu. Ping Seng, bagaimana? Apakah kamu lelah hari ini? Sedikit lelah. Haha, aku juga melihatnya. Kemarin kamu lari 5 kali. Hari ini kamu tidak berhenti. Total 15 kali. Aduh, aku tahu kamu lelah. Bisakah kamu menyelesaikan tugas besok? Besok aku pasti akan bekerja keras. Bagus, bekerja keras itu baik. Tapi aku takut kamu mati kelelahan, dan tetap tidak bisa menyelesaikan tugas mengangkut air ini. Lihat ini apa? Ini beras. Bukan beras. Para dewa kasihan pada murid-murid pelayan seperti kita, dan telah mengeluarkan perintah. Setiap bulan, setiap orang akan mendapatkan sejumlah nasi spiritual. Orang lain mendapatkan 2 kati sebulan. Kau berbeda. Kau dapat 10 kati setiap bulan. Hah? Kenapa? Memangnya kenapa lagi? Pekerjaan mengangkut air itu berat, tahu. Tapi, saudara, semua pendatang baru harus melewati ini. Aku tidak menipumu. Kalau tidak percaya, tanyakan pada yang lain. Semua pernah mengangkut air. Nanti kalau ada pendatang baru, kau tidak perlu mengangkut air lagi.
Ayo sini, cari wadah. Aku akan menuangkan nasi spiritual untukmu. Ingat, masak 2 genggam saja setiap hari. Makan setengahnya sebelum bekerja di sore hari. Makan nasi spiritual ini lebih banyak. Hahaha, dijamin kau bisa mengangkut air 20 kali sehari. Nasi spiritual di baskom ini mana ada 10 kati. Jelas-jelas hanya setengahnya. Paling banyak 5 kati. Berpikir terlalu banyak tidak ada gunanya. Lebih baik tidak membuang-buang pikiran. Tidur saja dulu. Hari baru telah tiba. Harus bekerja lagi. Dari mana datangnya aroma ini? Ini bukan mimpi. Bukan ilusi. Ini benar-benar nasi spiritual kualitas unggul. Tidak benar. Kemarin hanya setengah baskom nasi spiritual biasa. Tapi hari ini, 1 baskom penuh. Nasi spiritual kualitas unggul berwarna keemasan. Hiping Seng, kau belum bangun juga, sialan. Cepat bangun, makan, lalu kerja. Sudah bangun, Bos Hang. Aku segera datang. Namun, pikiranku masih tertuju pada nasi spiritual keemasan itu. Hi kecil, makanlah daging lebih banyak. Agar punya tenaga untuk bekerja. Makanlah yang banyak, ya. Ah, terima kasih, Paman Bao. Nak, aku tahu kau sangat lelah, tapi jangan malas. Ingat kata-kataku, nanti makanlah nasi spiritual. Tugas hari ini harus diselesaikan. Kalau tidak, jangan harap bisa tidur malam ini. Paman Bao, tambah lagi semangkuk untukku. Baiklah. Memasak nasi spiritual untuk dimakan? Tidak bisa. Jika aromanya terlalu kuat, bukankah aku akan dituduh sebagai pencuri nasi? Memasak tidak bisa. Kalau begitu, aku akan menelannya mentah-mentah. Rasanya seperti ada bola api yang membakar di perutku. Luar biasa. Nasi spiritual kualitas unggul memang tidak ada duanya. Menyembunyikannya di dalam celana sebagai bantal. Apa aku tidak takut ketahuan? Kenapa rasa air mata air ini memburuk? Nasi spiritual memang hebat. Kekuatanku bertambah banyak sekali. Ini terlalu cepat, kan? Jika aku bekerja terlalu cepat, Bos Han akan curiga. Aku harus pelan-pelan. Sudah lebih dari setengah bulan. Mengambil air setiap hari terasa sangat mudah. Kenapa banyak sekali orang berkumpul di depan? Hei, kau yang mengambil air. Kemari. Nona besar, Nona besar. Kau pelayan yang bertugas mengambil air? Benar, hamba khusus bertugas mengambil air. Nona besar akan menanyakan sesuatu padamu. Jika kau berani berbohong, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Baik, baik, baik. Mata air di puncak Siuzu kami selalu jernih dan manis. Ini adalah yang terbaik di antara 9 puncak sekte Taisu. Bahkan puncak Tianyi pun tidak bisa menandingi kami. Aku bertanya padamu, kenapa selama ini airnya semakin kotor dan tidak layak? Rasanya biasa saja dan sulit ditelan. Itu. Hamba juga tidak tahu. Dasar kau kotoran menjijikan. Jangan-jangan saat kau mengambil air, kau mandi di mata air itu? Mengotori mata air abadi puncak Siuzu kami? Jika memang begitu, lihat saja, aku tidak akan membunuhmu. Tidak pernah, Nona besar. Mohon Nona besar menyelidiki dengan seksama. Dasar kau bajingan sialan. Aku menyuruhmu mengambil air. Kau menyimpan dendam. Berani-beraninya kau mencemari sumber air. Akan kuhajar kau sampai mati. Kau yang tidak tahu diri. Kalau tidak kuhajar dia, aku yang akan sial. Hehehe. Nona besar, jangan khawatir. Nanti akan kubantai anjing brengsek ini, lalu kuberikan pada anjing. Dasar sampah? Baguslah, aku bisa menggantinya dengan yang lebih pintar. Nona besar, mohon pertimbangkan. Hamba setiap hari mengangkut air. Sama sekali tidak punya waktu untuk mandi di sana. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan hamba. Adik junior, apa yang kau lakukan? Apa kau akan membuat masalah lagi? Kakak senior kedua, kau datang.
tidak ada masalah besar. Murid pelayan ini mencemari mata air spiritual. Aku akan membunuh kotoran ini. Jangan. Sama sekali tidak boleh begitu. Jika ada yang mandi, ketinggian air tidak akan berubah. Jika ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, pergi dan lihat sendiri di mata air. Nona besar, mohon periksa. Sumber air ini sudah kau cemari. Bocah, kau pantas mati. Belum tentu. Air ini adalah air mengalir. Kurasa 80% masalahnya ada di hulu. Aroma mata air spiritual ini memang sangat berubah. Air ini tidak beres. Sepertinya ada masalah dari sumbernya. Sumbernya? HMPH? Kau yang bertanggung jawab mengangkut air. Kualitas air berubah, seharusnya kau segera memberitahu nona besar ini. Kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Ini bukan salahnya. Siapa namamu? Menjawab nona besar, hamba Hiping Seng. Kali ini, adik senior saya salah menyalahkanmu. Di sini ada 2 pil jinggudan. Makan 1 pil, lukamu akan sembuh dalam 3 hari. 1 pil sisanya adalah kompensasi untukmu. Kakak senior, dia hanya pelayan rendahan. Untuk apa meminta maaf? Kalau mati ya mati saja. Adik senior, kita tidak boleh membunuh manusia biasa sembarangan. Jika tidak, akan ada karma yang melekat, itu tidak baik untuk kultivasimu. Aku selamat. Aduh. Pil jinggudan itu barang bagus. Kalian semua, pergi sana. Hi kecil, apa yang baru saja kukatakan, itu semua untuk didengar oleh nona besar di atas. Jangan anggap serius, ya. Aku tidak mungkin benar-benar membunuhmu, kan? Puncak Siuzhu kita juga tempat yang menjunjung aturan. Aku memukulmu habis-habisan, sebenarnya aku menyelamatkanmu, tahu? Coba kau pikirkan. Jika aku tidak memukulmu, bukankah nona besar itu yang akan memukulmu? Pedang di tangannya sudah mengarah padamu. Aku memukulmu paling-paling hanya sekali pukulan, membuat hidung dan mulutmu berdarah. HMPH, hanya luka luar saja, tapi jika aku tidak turun tangan. Saat nona besar itu bertindak, Jadi, hi kecil, aku menyelamatkan nyawamu. Kau tidak bisa tidak membalas budi penyelamat nyawa, kan? Bos Sang, saya terluka. Pil ini harus saya gunakan untuk memulihkan luka. Jika tidak, tugas saya beberapa hari ini tidak akan bisa diselesaikan. Hahaha. Bukankah kau punya 2 butir? Begini saja, berikan 1 butir padaku. 1 butir sisanya kau gunakan untuk memulihkan luka. Dan mulai besok, aku akan memberimu pekerjaan yang lebih ringan. Pekerjaan mengambil air. Besok akan kubiarkan orang lain yang melakukannya. Bagaimana? Baik. Saya harap Bos Sang menepati janji. Besok aturkan pekerjaan yang lebih ringan untuk saya. Saya mau yang ada botolnya. Benar, ini adalah pil jinggudan kualitas 1. Hehe, bocah. Hari ini aku sedang senang. Aku akan mengajarimu 1 trik. Lihatlah pola di atas pil ini. Tidak, ini namanya garis pil. 1 garis pil berarti pil ini kualitas rendah. 2 garis kualitas sedang. 3 garis kualitas unggul. Besok kau pergi, bersihkan ruang alkimia di puncak Siuzhu kita. Apa yang jatuh dari sela-sela jari para master di puncak Siuzhu sudah cukup untuk menikmati. Tapi hati-hati, jika para master gagal membuat pil, mereka mungkin melampiaskan kemarahan padamu. Pergilah. Ruang alkimia lebih berbahaya daripada mengangkut air, tapi lebih dekat dengan para immortal. 1 pil jadi 2. Kualitasnya juga meningkat. Baskom ini bagus. Nasi spiritual kualitas unggul ini tidak boleh disimpan. kau ini murid pelayan baru di ruang alkimia, ya? Murid pelayan? Benar, saya Hiping Seng. Kemarilah. Kau benar-benar miskin. Baiklah, aku akan memberitahumu. Namaku Hao.
Aku adalah immortal yang bertanggung jawab atas ruang alkimia ini. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas pekerjaan kasar di ruang alkimia ini. Lihat itu. Ada sebuah rumah di sana. Itu akan menjadi tempat tinggalmu. Pergilah, letakkan barang-barangmu dulu. Lalu kemari temui aku. Aku akan memberitahumu tugasmu. Baik, kakak senior. Masuklah. Kemarilah, aku akan menjelaskan pekerjaanmu. Pertama, ada pekerjaan membersihkan aula ini. Perhatikan baik-baik. Saat meramu pil, abu tungku beterbangan. Jadi, seluruh ruangan ini penuh debu. Setelah peramuan pil selesai, bukan hanya di atas meja, di lantai, dan abu tungku di balok atap, harus kau bersihkan sampai bersih. Selain itu, kau juga harus membuang abu tungku yang ada di dasar tungku ramuan pil. Ini adalah pekerjaan paling dasar. Selain itu, kau juga harus memotong kayu bakar. Kayu bakar itu sangat penting. Banyak orang bermasalah dengan ini. Kau harus ingat baik-baik. Hati-hati, hati-hati. Kayu bakar adalah ilmu yang besar. Tentu saja, bagaimana cara mengendalikannya, kau tidak perlu tahu. Menyalakan api adalah tugasku. Tugasmu adalah membelah dan memotong kayu bakar. Pergilah dan potong kayu bakar di gunung sesuai permintaanku. Lalu, setelah kayu bakar kering, belahlah sesuai ukuran yang kubutuhkan. Spesifikasi detailnya ada di sana. Kau bisa pergi melihatnya sendiri. Saat ini tidak ada yang datang meramu pil. Kau bisa pergi ke gunung untuk memotong kayu bakar dulu. Biasakan dirimu dengan pekerjaan ini. Kakak senior, bagaimana kakak tahu? Akhir-akhir ini tidak ada yang datang membuat pil. Itu mudah saja. Jika para immortal dari puncak Siuzhu ingin membuat pil, mereka akan memberitahu kita beberapa hari sebelumnya untuk bersiap. Mereka juga harus memberitahu pil jenis apa yang akan dibuat dan kapan akan dibuat. Jika tidak, kita tidak akan siap. Lalu pil apa yang akan mereka buat saat datang? Kakak senior memang luar biasa. Para immortal itu, mereka semua harus mengajukan permohonan kepada kakak senior terlebih dahulu. Itu karena meskipun status kita rendah, tapi terkadang mereka juga membutuhkan kita, bukan? Mungkinkah? Kenapa kau melamun? Hiping Seng, kau punya masalah? Ceritakan padaku. Tidak, 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 tidak. Baguslah kalau tidak ada. Cuci mangkuk ini untukku. Aku akan memberimu kabar baik. Lima hari lagi, Paman Guru Yusuan dari puncak Siuzhu akan datang untuk membuat pil. Dan itu adalah pil Zhujidan. Pergi dan bersiaplah. Untuk membuat pil Zhujidan, dibutuhkan cukup banyak kayu bakar li. Persiapkan dengan baik. Persiapkan sebanyak mungkin. Sebaiknya kau berdoa agar Paman Guru Yusuan berhasil membuat pil. Baik, aku akan segera pergi. Cahaya bulan benar-benar bisa menyatu dengan air. Benar-benar bisa. 2. Kualitasnya juga meningkat. Coba saja, hanya sekali pakai, kapaknya jadi lebih tajam. Baskom ini tidak hanya bisa memperkuat, tapi juga melipat gandakan. Sayangnya tidak bisa diperkuat 2 kali. Paman Guru Yusuan adalah orang yang baik. Di puncak Siuzhu, selain tetua Jindan, dia adalah kultivator dengan tingkat tertinggi. Sudah mencapai tingkat pembangun fondasi ke-10. Tingkat pembangun fondasi ke-10. Kali ini, pembuatan pil Zhujidan mungkin disiapkan untuk murid-murid. Meskipun gagal membuat pil, Paman Guru Yusuan tidak akan memukuli kita. Meskipun begitu, kita harus tetap berhati-hati. Ayo, kita berlutut di pintu untuk menyambut Paman Guru. Berlututlah. Berlutut sepanjang pagi. Sungguh saleh, sungguh saleh. Paman Guru sudah datang. Cepat berlutut dengan benar. Cepat sekali. Terbang dengan pedang. Ini baru namanya dewa. Kalian berdua, bangunlah. Jangan berlutut lagi. Baik. Mengecil. Ini adalah kantong penyimpanan. Di dalamnya ada dunia lain.
Jika aku bisa memiliki benda ini, maka baskom tanah liat itu akan punya tempat. Masuklah bersamaku. Hao Yun. Dulu tetua menempatkanmu di ruang alkimia ini, itu karena dua kata, Hao Yun, dalam namamu. Semoga kau bisa membawa keberuntungan bagi saya. Pasti. Paman Guru pasti akan berhasil membuat pil kali ini. Setiap pil akan berkualitas unggul. Omong kosong. HMPH. Di seluruh sekte Taisu, siapa yang bisa membuat pil Zujidan berkualitas unggul? Jika bisa jadi pil, membuat satu tungku kualitas rendah saja sudah bagus. Jika bisa menghasilkan dua pil kualitas menengah, itu sudah luar biasa. Benar. Semoga tungku paman guru ini semuanya menghasilkan pil kualitas menengah. Haha, kau, anak muda ini pandai bicara. Muridmu ini terlihat asing. Siapa namamu? Murid. Tidak. Saya Hiping Seng. Seorang murid pelayan. Pelayan? Apakah kamu memiliki akar spiritual? Ya, saya memiliki akar spiritual 5 elemen, lengkap dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Ternyata kamu memiliki akar spiritual 5 elemen. Sayang sekali. Apakah kamu mengenal seseorang bernama Hisan Jie? Hisan Jie adalah ayah saya. Tapi dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Apakah kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal? Tahu. Saya dengar dari Paman Jiang bahwa dia bertemu monster iblis dan menjadi korban monster itu. Kemudian ibu saya pergi membalas dendam dan juga tewas di sarang monster iblis. Para kultivator tidak bisa menghindari bahaya. Karena mereka memilih jalan ini, maka tidak ada penyesalan. Di kemudian hari, jika kamu bertemu orang lain, jangan pernah mengatakan bahwa Hisan Jie adalah ayahmu. Ingat, ayo, ikuti saya masuk dan layani di ruang alkimia. Baik. Sangat bersih. Bagus. Hao Yun, mulailah menyalakan api. Kamu seharusnya mengerti suhu api untuk pil Zujidan ini, kan? Murid mengerti. Bahan utama pil Zujidan ini adalah buah Tianling. Bahan tambahannya adalah Juemingzi dan Krisan Zenyang. Pada awalnya, buah Tianling harus direbus dengan api kecil. Lalu dengan api besar, cepat dididihkan. Juemingzi dan Krisan Zenyang. Terakhir, dengan api yang membara, gabungkan ketiganya. Setelah setengah jam berlalu, lalu dengan api kecil, singkirkan kelebihan air di dalam tungku pil. Namun, kapan tepatnya harus melakukan itu? Itu harus menunggu perintah paman guru. Hahaha, bagus sekali. Bagus. Haha, kalau begitu, mari kita mulai. Hampir jadi. Nak, cepat kurangi apinya. Ya, lebih kecil lagi. Cukup. Hahaha. Aku datang. Bukan salah kalian berdua. Aku yang bermasalah saat menggabungkannya. Pada akhirnya, seharusnya kualitas buah Tianlingnya agak kurang bagus. Jika saja bisa mendapatkan buah Tianling kualitas unggul, maka tungku pil Zujidan hari ini pasti akan berhasil. Kalian bereskan saja. Aku pergi dulu. Oh, sudah kubilang, kan? Paman Guru Yusuan ini adalah yang paling baik hati di antara puluhan kultivator di puncak Shizhu. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Jika hari ini diganti dengan yang pemarah, kita berdua pasti akan mendapat pukulan telak. Nanti belajar yang benar dariku. Peka sedikit. Baik. Pergilah. Bersihkan tungku alkimia. Lantai juga harus disapu bersih. Lalu pel dengan air. Bawa semua abu pil dan abu tungku yang hitam pekat ini ke tempat sampah. Siap. Bisa istirahat sebentar. Kakak senior adalah murid luar. Pasti juga menguasai ilmu sihir dan kekuatan spiritual, kan? Kekuatan spiritual dan ilmu sihir? Tidak. Hi kecil, kau menghinaku. Saya tidak tahu seluk-beluknya. Mohon kakak senior menghukum saya. Hukuman tidak perlu. Aku sudah berlatih metode ini selama lebih dari 20 tahun. Dan baru mencapai tingkat pemurnian Ki tingkat kedua. Mana mungkin aku mengerti ilmu sihir atau kekuatan spiritual? Tingkat kedua juga sudah hebat. Hebat apanya? Selain tubuh yang sedikit lebih baik. Aku sama persis dengan manusia biasa. Mengerti? Kakak senior, dari mana saya bisa mendapatkan metode kultivasi? Hahaha. Dengan akar spiritual 5 elemenmu, kau masih ingin berkultivasi? Tanpa orang tua, tanpa latar belakang, masih mau berkultivasi?
Jangan berhayal. Meskipun kau diberi metode kultivasi, kau juga tidak akan bisa mencapai tingkatan apapun. Sudahlah, pulang dan tidur sebentar. Bukankah itu lebih baik? Di dalam mimpi, kau bisa mendapatkan segalanya. Tupai, oh Tupai. Apakah ini berkah atau bencana? Aku juga tidak tahu. Maafkan aku. Sepertinya peningkatan air ini terbatas. Hanya jernih dan manis saja. Tidak ada efek lain. Gawat, Hiping Seng. Cepat ikut aku. Cepat, cepat. Kakak senior, ada apa? Peri Linglong datang untuk memurnikan pil Jukidan. Dia terkenal dengan temperamennya yang buruk dan kejam. Apa kita tidak akan dipukuli sampai mati? Sulit dikatakan. Au! Salam, Nona Besar. Kenapa kau ada di ruang alkimia ini? Bos Sang yang mengaturnya. Dia takut aku merusak air. HMPH? Kau menyerahkan pil itu padanya, kan? Nona Besar sangat bijaksana. Jika tidak diserahkan, nyawa hamba dalam bahaya. Menurutmu, hari ini aku bisa memurnikan pil Jukidan kualitas unggul? Kakak senior memiliki bakat luar biasa, pasti bisa memurnikannya. Jangan menyindir. Kualitas unggul sulit disuling. Jujur saja, kakak senior, 8 dari 10 kali, tungku akan meledak. Maksudmu, Nona Besar tidak bisa menyuling pil hari ini? Nona Besar, tolong mundurkan pedangmu sedikit. Adik takut. HMPH, lanjutkan bicaramu. Bahkan alkemis berpengalaman pun hanya bisa menyuling 5 atau 6 tungku, dan hanya satu yang berhasil. Aku tidak peduli. Jika pilnya tidak berhasil, hidup atau mati kalian, urusan kalian sendiri. Baik, baik, baik. Sebentar lagi, pasti akan berhasil. Xiaohi, pergi ke pintu belakang dan ambil kayu bakar jujube besar. Kakak senior, ada kayu bakar jujube besar di samping sini. Kenapa banyak sekali omong kosong? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Cepat pergi. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Tidak ada sebatang kayu pun. Gosong. Tungku meledak. Kakak senior. Kakak senior, bertahanlah. Kau sengaja menyuruhku pergi, bukan? Lebih baik satu orang yang dipukuli daripada 2, kan? Wanita sialan ini benar-benar kejam. Orang-orang ini sama sekali tidak masuk akal. Kakak senior, aku akan memanggil tabib untukmu. Orang-orang ini tidak sederhana. Beberapa tulang rusukku patah. Aduh, 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 Dik. Aku mungkin harus berbaring beberapa bulan. Hehe, mulai sekarang, kau harus melayaniku makan. Ya, dan juga membantuku mengosongkan pispot. Terima kasih, kakak senior. Aduh, aduh, aduh. Sialan, hati-hati sedikit. Yang terpenting sekarang, bersihkan ruang alkimia. Selama ini, ruang alkimia sepenuhnya bergantung padamu. Baik. Kakak senior Hao Yun memang orang baik. Coba letakkan di baskom harta karun. Bagaimana jika berhasil? Tidak ada yang mengikutiku. Berhasil atau tidak, ini kesempatan terakhir. Tersisa satu pil jinggudan ini. Haruskah kuberikan pada kakak senior Hao Yun? Atau sebaiknya kupikirkan alasan yang sempurna dulu. Baskom tanah liat ini sungguh ajaib. Tidak bagus. Aroma obat ini terlalu kuat. Tidak bisa ditutupi. Sama sekali tidak bisa ditutupi. Jika ada yang datang dan mencium aroma ini, gawat. Lebih baik tidak mendapatkan pilnya, daripada rahasianya terbongkar. Buka. Harus disembunyikan. Aroma apa ini? Kenapa harum sekali? Seperti pil Jukidan. Kecuali jika itu kualitas unggul. Aku juga menciumnya.
Aku baru saja ingin bertanya pada kakak senior. Aneh sekali. Ayo makan, ayo makan. Apakah ruang alkimia sudah dibersihkan? Kayu bakar juga sudah siap. Hao Yun, aku akan membuat pil. Cepat, cepat, cepat keluar. Lihat situasinya. Kalau tidak, kita akan dipukuli lagi. Leluhur, jangan berlutut. Aku paling benci orang berlutut. Kau terlihat asing. Baru datang, Aku hanya pelayan di ruang alkimia. tidak masuk akal. Kemana Hao Yun pergi? Kakak senior dipukuli hingga tulang rusuknya patah. Siapa yang begitu kejam memukulinya? Leluhur, murid ini tidak bisa bersujud. Sudahlah, sebenarnya ada apa? Kakak senior Linglong memukulku. Tidak masuk akal. Sungguh tidak sopan. Ini hanya menambah karma buruk bagi puncak Siuzu kita. HMPH. Andai saja aku bisa berkultivasi. Gawat, gawat. Kali ini tamatlah riwayat kita. Apa maksud kakak senior? Bukankah ini bagus? Leluhur paling membenci kejahatan. Pasti akan menghukum mereka. Tapi Master Yude dan Linglong berhati sempit. Jika mereka dihukum karena aku, jika hukumannya ringan, tidak apa-apa, tapi jika berat, aku takut nyawaku akan melayang. Bahkan leluhur agung sudah menghukum mereka. Apa mereka tidak takut? Ah, kamu ini, orang yang berpikiran sempit. Mereka bisa saja menyuruh orang memukulku di tengah malam. Siapa yang tahu siapa pelakunya? Kakak senior melihatnya dengan jelas. Hati manusia itu jahat. Nanti kamu juga akan mengerti. Kakak senior Hao, makanlah ini. Pil Jinggudan? Ini ternyata ini pil kualitas unggul. Dari mana kamu mendapatkannya, bocah? Jangan banyak tanya, makan saja dulu. HMPH, kalau tidak memberitahuku, aku tidak akan memakannya. Ini ditinggalkan orang tuaku sebelum mereka meninggal. Orang tuamu bisa mendapatkan pil kualitas unggul ini? Kamu yakin tidak berbohong? Aku menyelamatkan nyawamu, kamu memakan pilku. Kita impas. Aduh, ini benar-benar barang bagus. Rasanya lukaku bisa sembuh hari ini juga. Sakit sekali. Semua gara-gara si sampah Hao Yun itu membuat kita dihukum. Memalukan sekali. Dan harus berlutut 3 hari. Hao Yun, Hiping Seng. Perhitungan ini, cepat atau lambat akan kubalas 100 kali lipat. Kakak senior. Kamu sudah sembuh total. Sudah, setelah memakan pil Jinggudan kualitas unggul darimu. Pil spiritual kualitas unggul, langsung berefek, dan tanpa efek samping. Apa yang kuminta kau cari tahu, sudah kau temukan? Sudah. Linglong dan yang lain dihukum merenung di alun-alun selama 3 hari. HMPH, hanya merenung 3 hari? Ah, mereka benar-benar beruntung. Kemarilah, hari ini aku akan memberitahumu. Tahukah kau mengapa akar spiritual tunggal begitu cepat? Tidak tahu. Misalnya, mulut mangkuk ini adalah akar spiritual tunggal. Semua energi spiritual masuk ke dalam tubuh melalui mulut mangkuk. Oh, Lihat, masukkan 2 buah pil renyah. Ini adalah akar spiritual ganda. Konsep bakat yang kejam di dunia kultivasi. Akar spiritual tunggal 2 kali lebih besar dari akar spiritual ganda. Ketebalannya setengahnya, tapi luasnya hanya 1/4. Jumlah energi spiritual yang melewati saat berkultivasi juga 1/4. Inilah perbedaannya. Kultivator dengan akar spiritual ganda, secara teori, kecepatan kultivasinya adalah 1/4 dari akar spiritual tunggal. Mengerti? mengerti. Bagus, ini akar spiritual 3. Akar spiritual 3 lebih tipis. Kecepatan kultivasinya lebih lambat. Coba lihat sendiri. Kau punya akar spiritual 5 elemen memiliki 5 akar spiritual. Ketebalan setiap akar spiritual ini hampir hanya 1/10 dari akar spiritual tunggal. Dengan sumber daya yang sama dan metode latihan yang sama. Orang dengan akar tunggal dari tingkat pemurnian Ki lapisan 1 ke 12 hanya butuh 10 tahun, kau butuh 100 tahun. Sialan. Kau bilang padaku bagaimana kau bisa mengejarnya, bagaimana kau bisa berlatih. Haha, aku punya 4 akar spiritual. Kau punya 5 akar spiritual.
kita berdua seumur hidup tidak akan bisa mencapai tahap pembangun fondasi. Tapi karena kau ingin berlatih, aku punya satu metode pernapasan dasar di sini, ambil dan lihatlah. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. 7 hari, aku beri kau 7 hari, tidak boleh disalin, hanya boleh dihafal. Aku hanya ingin kau melihatnya, bukan untuk kau latih. Karena ini adalah sesuatu yang dulu aku hafal dari ingatan, isi 3 lapisan pertama mungkin benar. Tapi untuk bagian selanjutnya aku tidak jamin, sekitar 80% mungkin salah. Baik, kakak. Aku bawa dulu untuk dilihat. Oh, Hiping Seng. Sedang mencari sensasi Qi, ya? Iya, Sudah ketemu? belum. Apa sudah waktunya memotong kayu bakar? Ah, tidak. Itu kau cari saja sensasi QMU baik-baik. Pekerjaan memotong kayu bakar biar aku yang lakukan. Kau cari saja pelan-pelan. Sensasi Qi itu penting. Wah, kau sudah menemukan sensasi Qi. Hehehe, iya, kakak Hao. Aku baru saja merasakan fluktuasi energi spiritual di luar. Apa ini artinya aku sudah menemukan sensasi Qi? Mungkin begitu. Jangan tanya lagi. Para jenius tidak bisa dibandingkan dengan kita. Setengah bulan menembus tingkat pertama. Butuh 3 tahun untuk menembus tingkat kedua. Hidupku akan begini saja. Pil harus disimpan dalam botol keramik. Jangan sampai ada yang melihat. Ini tidak baik untukmu. Ambil. Pergi. Kakak Hao sedang mengujiku. Aku tidak boleh berpura-pura. Aku harus menahan diri. Hei, apa yang kau lakukan di dalam, bocah? Kenapa pintunya tertutup rapat sekali? Jangan salah paham. Ya, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku baru 14 tahun. Tidak mengerti apa-apa. Baiklah, lihat ini apa. Ini adalah resep alkimia yang umum di dunia kultivasi. Ini adalah hal yang paling dasar. Setiap orang memilikinya. Mencatat berbagai metode pemurnian. Oh, Meskipun kamu hanya seorang pelayan, tapi dalam hal mengontrol api ini, kamu harus mengingatnya dengan jelas. Pulanglah dan pelajari baik-baik. Jika ada yang tidak mengerti, tanyakan saja padaku. MMM. Kamu Haoyun? Ya, saya. Baguslah. Saya adalah murid Master Yude, juga adik seperguruan Peri Linglong. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, adik seperguruan saya telah berbuat tidak adil padamu. Guru saya berkata, karena kamu terluka, dia tidak bisa mengabaikannya. Ikutlah saya ke halaman Hongdae untuk menemui guru. Tidak perlu, luka saya sudah sembuh. HMPH. Haoyun, ini adalah undangan dari guru saya, Master Yude. Mau pergi atau tidak, pikirkanlah sendiri. Jika kamu benar-benar tidak mau pergi, maka saya akan melaporkan apa adanya kepada guru, bahwa kamu tidak bersedia datang. Aduh, baik. Serahkan urusan di sini padamu. Aku akan menemui Master Yude paman guru untuk mendengarkan ajarannya. Oh, aku sangat mengantuk. Kakak Hao. Kakak Hao tidak pulang semalaman. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Salam, Tuan. Aku Master Yude.
Paman Guru Master Yude. Benar. Kau adalah pelayan dari kelas pelayan, kan? Benar, hamba Hiping Seng. Hao Yun bilang lukanya bisa sembuh secepat ini. Karena kau memberinya 1 pil jinggudan kualitas unggul. Benarkah? Bicara. Pak Paman Guru, hamba tahu pil jinggudan. Tapi pil jinggudan kualitas unggul yang Anda sebutkan itu apa itu? Aku dengar. Sebelumnya, kakak senior Luoyu pernah memberimu 2 pil jinggudan. Benar. Hamba tidak tahu nama nona itu, tapi memang ada seorang nona yang memberiku botol porselen. Ada 2 pil di dalam botol porselen itu. Mana pilnya? 1 sudah kumakan. Yang 1 lagi diambil oleh Bos Sang, ketua kelompok pekerja serabutan. Hiping Seng, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Baik. Hao Yun adalah murid di ruang alkimia. Kemarin, saya dengan niat baik mengundangnya ke sini dan ingin mengobati lukanya. Sayangnya, dia berselisih dengan saya dan murid saya, Linglong. Akhirnya, mereka berkelahi. Linglong tidak sengaja menyingkirkan Hao Yun. Jangan bersedih. Setiap manusia memiliki takdirnya sendiri. Ini adalah cobaan dalam hidupnya. Ini adalah takdirnya. Kau mengerti? Mengapa tidak bisa bicara baik-baik? Mengapa harus merenggut nyawanya? Saya juga merasa sedih. Linglong telah melakukan kesalahan besar. Tadi malam, dia sudah dihukum oleh leluhur. Masalah ini sudah selesai. Kau tidak perlu bertanya lebih jauh. Di mata para dewa, manusia biasa seperti semut dan rumput liar. Tidak berarti apa-apa. Apa yang perlu dikasihani? Saya sudah bertanya. Hao Yun tidak punya kerabat atau teman. Di mana keluarganya? Kami juga tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah atasanmu. Jasadnya kuserahkan padamu. Kau bertanggung jawab mencarikan tempat yang bagus untuknya. Kuburkan dia. Oh, ya. Puncak Siuzhu adalah tempat suci para dewa. Tidak boleh dinodai. Cari tempat di sekte luar saja. Aku harus mencari cara untuk membawa harta karun itu turun gunung. Kakak senior Hao Yun, maafkan aku. Apa yang Hi kecil lakukan? Apakah ini kakak senior Hao Yun? Ini kakak senior Hao. Kakak senior Hao, ya. Hi kecil, kami juga sudah mendengar tentang kakak senior Hao. Aduh, sejujurnya, kami juga sedih, tapi tidak ada pilihan. Jika butuh bantuan apapun, katakan padaku. Bos Sang, Paman Guru Yude memintaku untuk membawa kakak senior Hao Yun ke sekte luar, mencari tempat untuk menguburkannya. Aku mungkin harus menjaga makamnya untuk sementara waktu. Pekerjaan di ruang alkimia ini, aku mungkin tidak bisa melanjutkannya. Tidak apa-apa, nanti aku cari orang lain. Kau urus saja dulu. Aduh. Menjauhlah dariku. Makhluk sialan. Semut semet, kalian membuatku nona besar dihukum di sini. Maaf. Formasi teleportasi hanya untuk murid inti, bukan murid inti dilarang menginjakkan kaki. Di sana ada jalan turun gunung, kalian bisa turun dari sana. Tunggu. Sesuai aturan, semua yang turun gunung harus digeledah, termasuk kau dan dia. Benda yang diperkuat baskom harta karun benar-benar melawan langit, memecah batu semudah memotong tahu. Melawan langit, melawan langit. Berhenti di situ. Hiping Seng, kemari. Jangan dekat-dekat, pergi. Hahaha. Wanita ini benar-benar tak terselamatkan. Membunuh orang hanya dihukum beberapa hari masih bisa marah seperti ini. Aduh, kakak senior Hao. Tenanglah. Setelah kultivasiku berhasil, aku pasti membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Akhirnya kembali ke halaman peninggalan orang tua. Sudah lebih dari setengah tahun tidak kembali, semuanya sudah terbengkalai.
Mulai sekarang harus mengandalkan diri sendiri. Tempat ini ternyata sangat ramai. Persyaratan terlalu tinggi. Ini tidak cocok untukku. Hah? Apa aku harus jadi murid pelayan lagi? Ada apa? Tolong bantu aku periksa. Berapa banyak poin kontribusi yang tersisa di sini? Siapa namamu? Iping Seng. Dari mana kartu ini? Kau masih sangat muda. Bagaimana bisa ada begitu banyak poin kontribusi di kartu ini? Orang tuaku adalah murid sekte luar. Oh, begitu rupanya. Adik kecil, poin kontribusi di kartumu ini totalnya 1686 poin. Sebanyak ini cukup untukku puluhan tahun. Kakak senior Hao, aku datang menemuimu. Syukurlah tidak ada yang menyentuhnya. Harta tidak boleh dipamerkan, harus disembunyikan dengan baik. Paling aman tetap di bawah tanah. Bawa kapak dan metode kultivasi ke sungai. Semoga aku bisa segera menarik Ki ke dalam tubuh. Sudah sebulan. Masih tidak bisa. Bahkan satu siklus pun tidak bisa dijalankan. Aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Akar spiritual 5 elemen memang sesulit ini. Sudah sebulan, masih tidak bisa. Apakah metode kultivasinya yang salah? Mencoba segala cara. Bisakah metode kultivasi diperkuat? Coba saja. Tidak masalah jika rusak. Semoga ada keajaiban. Sudah pagi. Lihat hasilnya. Hei, jadi 2 buku. Benar-benar diperkuat. Ketahanan kertas ini. Namanya juga berubah. Pasti diperkuat secara menyeluruh. Lihat isinya. Mungkinkah buku ini diciptakan oleh surga? Sepertinya begitu. Elemen kayu mencapai 12 lapisan penuh, bahkan dilengkapi dengan teknik sihir. Lihat buku yang lain. Metode api sejati Li. Api. Elemen api juga lengkap. Yang mana ya? Coba metode api sejati Li dulu. Harus disembunyikan baik-baik. Prinsip sekte sudah dihafal. Mulai menarik Ki ke dalam tubuh. Sentuhannya begitu jelas. Ki api masuk ke dalam darah dan daging. Bersiap melewati gerbang akar spiritual. 4 akar lainnya tertutup. Salurannya terlalu sempit. Inilah alasan mengapa kultivasi lambat. Ini terlalu luar biasa. Hanya dalam 1 jam sudah menembus. Apakah ini yang disebut penglihatan batin? Coba lapisan kedua lagi. Ada apa ini? Energi spiritual tidak bisa masuk. Akar spiritual terlalu kecil. Semua saluran tersumbat. Hanya bisa mengandalkan pil untuk menerobos. Harus menggunakan minyak wangi untuk menutupi aroma pil. 1/10 dari pil kualitas unggul sudah cukup. Berhasil atau tidak, ini kesempatan terakhir. Energi spiritual yang begitu dahsyat. Metode api sejati Li. Sempurnakan aku. Pembuluh darahku hampir meledak. Akhirnya stabil. Cukup untuk bertahan 3 hari. Akhirnya mencapai tingkat pemurnian Ki tingkat ketiga. Kultivasiku sekarang sudah melampaui Kakak Hao Yun yang dulu. Salju turun. Tahun baru juga sudah dekat. Saatnya pergi memberikan persembahan dupa untuk orang tua dan Kakak Hao Yun.
Kakak, saya ingin membeli nasi spiritual. Baik, adik murid ini ingin membeli nasi spiritual jenis apa? Ada 3 jenis, kualitas atas, menengah, dan bawah. Yang kualitas bawah saja. Nasi spiritual kualitas bawah, 1 poin kontribusi per kati. Berapa yang kau butuhkan? 200 kati dulu. Baik, bawa tiket ini dan ambil nasi spiritual di gudang. Terima kasih. Adik murid sudah mencapai tingkat pemurnian Ki tingkat ketiga, kan? Sebenarnya, kau bisa mempertimbangkan untuk melakukan beberapa misi di Gunung Feng Shui. Jika kita menangkap binatang spiritual atau memetik tanaman spiritual, kita bisa membawanya kembali ke sekte untuk ditukar dengan poin kontribusi. Sekarang salju tebal menutupi gunung. Banyak binatang spiritual tidak punya tempat bersembunyi. Ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap binatang spiritual. Nih, ada misi terkait di sana. Baik, kakak. Semoga 15 butir ini bisa membuatku menembus ke tingkat pemurnian Ki keempat. Bagus sekali. Hahaha. Aku bisa segera berlatih sihir. Ruangan ini terlalu sempit, tidak bisa digunakan. Cari tempat terpencil untuk mencoba kekuatan spiritualku. Aduh, andai saja aku punya kantong penyimpanan, alangkah bagusnya. Atau, lebih baik aku kubur saja. Lagi. Mana baskom harta karunku? Jangan-jangan hilang. Ayo. Ambil. Ayo. Ambil. Terlalu kecil. Andai saja baskom harta karun ini bisa lebih besar lagi. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ambil. Sebelum mencari sumber daya kultivasi, lebih baik aku keluar dulu untuk mencoba jurus ini. Sudah sejauh ini. Meskipun aku membuat sedikit keributan, seharusnya tidak sampai mengagetkan sekte Taisu, kan? Pergi. Jangan sampai menyebabkan kebakaran hutan. Aneh sekali. Api ini tidak bisa dipadamkan dengan air. Mungkinkah api yang dihasilkan dari jurus kekuatan spiritual ini berbeda dengan api biasa? Kekuatan serangan ini bisa mematahkan pohon tua. Seharusnya tidak buruk, kan? Hanya saja aku tidak tahu, jika mengenai kultivator, bagaimana hasilnya?
Bisakah aku menandingi murid-murid di level yang sama? Heh. Sangat kuat. Sekali lagi. Hanya bisa menyerang 12 kali. Jika tidak bisa mengalahkan musuh, aku hanya bisa kabur. Yang tidak bisa kulihat tingkat kultivasinya, hanya ada 3 orang. Kakak senior, ada yang bisa saya bantu? Adik, aku dengar sekte Taisu kita punya pavilion canggih yang terbuka untuk murid luar. Aku ingin pergi melihatnya. Bagaimana cara masuknya? Kakak senior sudah mencapai tingkat 4, kan? Sudah. Baguslah, kakak senior. Pavilion canggih ada di lantai 2 aula utama sekte luar kita. Anda bisa masuk dari sana. Ah, ada tangga di sana. Tapi sebelum masuk, Anda harus diuji kultivasinya. Jika sudah mencapai tingkat keempat, akan ada orang khusus yang mengantar Anda. Terima kasih banyak, adik junior. Tingkat keempat? Apakah ini pertama kalinya Anda datang? Ya, hamba baru pertama kali ke sini. Tidak perlu memanggilku begitu. Kau tingkat pemurnian Ki keempat, dan aku tingkat pemurnian Ki ke-9, meskipun ada sedikit perbedaan. Secara keseluruhan kita sama-sama di tingkat pemurnian Ki. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak senior. Aku tidak pantas dipanggil senior. Baik, kakak senior. Masuklah. Adik junior ini datang untuk membeli barang. Silakan ikut saya. Tidak, saya baru pertama kali naik ke sini. Saya hanya ingin melihat-lihat dulu. Baiklah, kalau begitu silakan lihat-lihat saja. Jika ada barang yang Anda suka, bisa dibeli. Di bawah setiap barang sudah tertera harganya. Yuan bao, yuan-yuan. Pil bigudan ini harganya 800 poin kontribusi. Tidak mampu beli. 1 butir saja harganya 2 batu spiritual tingkat rendah. Hanya butuh batu spiritual. Sayangnya, aku bahkan tidak punya 1 pun batu spiritual. Kakak senior, berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukar 1 batu spiritual? Haha, adik junior tidak tahu. Poin kontribusi dan batu spiritual ini tidak bisa ditukar secara bebas. Beberapa barang hanya membutuhkan poin kontribusi saja. Tapi beberapa barang berharga harus dibeli dengan batu spiritual. Mengerti? Mengerti? Benda apa ini? Ini adalah bangau kertas. Tuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, lalu bisa diaktifkan. Setelah diaktifkan, benda ini akan berubah menjadi bangau abadi. Bisa membawa beban 1000 kati, dan terbang membawa orang selama sehari. Dalam sehari, bisa terbang ribuan mil jauhnya. Dan benda ini bisa digunakan kembali 3 kali. Ini adalah benda yang tak tergantikan bagi murid tingkat pemurnian Ki saat bepergian jauh. Kakak senior, jika aku punya barang bagus, apakah kalian menerimanya di sini? His, tentu saja. Jika adik junior punya barang bagus, kami juga akan membelinya. Mana barangmu? Oh. Apakah ini bisa dibeli? Oh, ini toh. Adik seperguruan, ikut aku. Hahaha, barang seperti ini banyak di sekte. Kami tidak menerimanya. Dan juga resep pil. Milikku berbeda dengan yang kalian miliki di sini. Milikku lebih rinci, dan juga lebih canggih. Omong kosong. 36 resep alkimia ini telah diturunkan sejak zaman kuno. Bukan hanya sekte Taisu kami yang menggunakannya. Di seluruh dunia kultivasi, entah berapa banyak sekte yang menggunakannya. Resepmu ini berbeda dengan... Resep biasa? Bukankah ini penipuan? Adik seperguruan,
simpan bukumu baik-baik. Silakan turun. Jangan paksa aku memanggil orang. Kakak seperguruan, apakah kamu sudah ke lantai 2? Saudaraku, aku ingin bertanya sesuatu. Murid sekte luar seperti kita, bagaimana cara mendapatkan batu spiritual? Oh, batu spiritual seperti ini, dalam kondisi normal, murid sekte luar seperti kita, tidak mungkin memilikinya. Atau membantu orang melakukan sesuatu. Sebenarnya ada cara lain. Kudengar pekerjaan di lembah obat spiritual sana masih tergolong bagus. Dan konon, lembah obat spiritual ini, kau tahu, adalah tempat paling menguntungkan di sekte Taisu. Pekerjaan ini cocok untukku. Aku kebetulan menguasai akar spiritual api. Baik, adik seperguruan. Tugas di lembah obat spiritual ini sudah kuambil. Kakak senior Wang sudah datang. Saya sudah menemukan seorang murid yang menguasai akar spiritual api untuk Anda, HMPH. Baiklah. Hanya tingkat pemurnian Ki tingkat 4 saja. Apa dia bisa? Sudahlah. Begini saja. Keluarkan sedikit kekuatan spiritual api. Dari dalam tubuhmu. Baik. Oh, kelihatannya kualitasnya tidak buruk ya. Kekuatan spiritual api ini sangat murni. Ayo, simpan kekuatan spiritualmu. Ikut aku ke lembah obat spiritual untuk tes lagi. Iping Seng, kan? Ikut aku. Hati-hati melangkah. Jangan berkeliaran. Ini adalah bunga lieyang. Obat spiritual tingkat 2. Arahkan energi spiritualmu ke batu ini. Untuk menguji kemurniannya. Jika memenuhi syarat, kau bisa tinggal. Mulailah. Baik. Tidak boleh mengerahkan seluruh kekuatan. Hanya setengah dari energi spiritual. Wah. Batu ini bisa berubah warna. Hebat. Energi spiritual api ini mencapai kualitas unggul. Metode kultivasi adik junior pasti luar biasa. Sial, aku ketahuan. Tentu saja, di sini, kualitas menengah saja sudah cukup. Adik junior, ikutlah denganku menemui seniorkumu. Ada ilusi formasi di sini. Jangan pernah menerobos sembarangan. Baik. Di depan sana adalah gua seniorkumu. Seniorkumu, orang yang terpilih sudah kubawa. Mohon berikan perintahmu. Tingkat pemurnian Ki keempat? Apa dia bisa bertahan? Senior, hanya dia yang memenuhi syarat. HMPH. Sudahlah, ini adalah token lembah obat spiritual. Ingat, jangan berkeliaran sembarangan. Jika tidak, dipukuli bukan urusanku. Baik, junior akan mengingatnya. HMPH. Masa berbunga masih 3 bulan lagi. Sisanya kau yang selesaikan. Pergi sana. Adik Hi, silakan ikut saya. Biar saya jelaskan sedikit padamu. Sudah lihat batu ini? Ini adalah pusat energi. Batu ini punya 4 warna. Merah, kuning, emas, ungu. Warna merah hanya bertahan sehari. Harus disuplai setiap hari. Kalau kuning, kau bisa tidak mengurusnya selama 3 hari. Jika warnanya emas. Sekali urus bisa 7 hari. Mengerti? Mengerti. Kalau ungu bisa berapa hari? Yang ungu, jangan kau pikirkan. Oh, selain menyuplai energi spiritual api, ada satu lagi tugasmu, yaitu mengumpulkan serbuk sari. Serbuk sari, betul. Kau hanya perlu mengumpulkannya setiap 3 atau 5 hari sekali. Bagian paling berguna dari bunga lieyang adalah serbuk sarinya. Serbuk sari digiling menjadi bubuk, bisa dibuat menjadi tinta jimat. Tinta jimat? Apa itu? Mari lihat ke sini. Taman obat spiritual takut kebakaran, jadi tidak diizinkan membangun rumah. Semua orang tinggal di gua. Jangan khawatir, gua ini luas dan nyaman. Di dalamnya juga ada satu batu spiritual elemen api. Ikut saya.
Ini milikmu sekarang. Ini alat untuk mengambil serbuk sari. Ambil 1 batch serbuk sari. Setiap bulan, kamu bisa mengumpulkan 1 botol. Serahkan semuanya. Jangan menyembunyikan apapun. Lakukan yang terbaik. Biarkan aku mencoba inti formasi ini. Kekuatan api spiritual. Pergilah. Merah menyala. Datang lagi saat sudah kuning. Emas. Ini sudah cukup. Ternyata emas. Tidak bisa mencoba lagi. Mengungkapkan kekuatanku tidak akan menguntungkanku. Aroma ini seharusnya tidak menyebar jauh. Tertutup oleh bau herbal dari luar. Kumpulkan serbuk sari setiap 3 hari. 1/4. Cukup untuk 3 hari kultivasi. Simpan baik-baik. Mari kita mulai. Kecepatan pemurnian. Semakin cepat. 3 hari telah berlalu. Sudah tercerna sepenuhnya. Batu itu berubah dari emas menjadi kuning. Masih bisa bertahan 3 atau 4 hari. Tidak bisa diperkuat dengan baskom harta karun. Risiko terungkap terlalu besar. Pil Juki dan kualitas unggul benar-benar habis. 2 bulan ini, Hiping Seng telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih, senior. Kali ini saya ada urusan, harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu. Sebulan lagi bunga-bunga ini akan layu, kau tidak perlu mengurusnya. Baik. Wang Dun, nanti kau bawa Hiping Seng ke Gunung Matou. Baik. Maafkan saya, senior Kumo. Junior ini benar-benar kekurangan sumber daya kultivasi. Hari ini saya pinjam sebotol serbuk sari Anda dulu. Sebagai manusia, kita harus lebih fleksibel. Jangan kaku seperti kayu, bukan? Kakak senior Wang, serbuk sari yang tersisa sudah selesai dikumpulkan. Adik junior He, apa kau tidak berpikir untuk menyimpan sebagian untuk dirimu sendiri? Senior Kumu baik padaku. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Begini saja, kita sembunyikan setengah botol. Senior Kumu mungkin tidak akan tahu. Setelah setengah botol serbuk sari ini terjual, batu spiritual yang didapat, kita bagi 2. Bagaimana? Kakak senior ini bingung. Jika kita menjualnya secara pribadi, bukankah itu sama saja dengan menjebak diri sendiri? Ada benarnya juga. Kita bisa menyimpannya dulu, lalu menjualnya setelah beberapa waktu. Kakak senior, kau bingung lagi. Serbuk sari ini sangat mudah kehilangan energi api spiritualnya. Begitu semua energi apinya hilang, bukankah itu akan menjadi tidak berguna? Bagaimana bisa ditukar begitu saja dengan batu spiritual? Hahaha, bagus, bagus, bagus. Tidak kusangka adik junior secerdas ini. Langsung tahu dalam sekali lihat. Ini 3 batu spiritual. Jika tidak lulus ujian, Hari ini kau tidak akan lolos dari pukulan keras. terima kasih, kakak senior. Pergi ke pasar Gunung Matou. Dan jual serbuk sari milik senior Kumu ini. Jual serbuk sari ini. Adik junior He, kau juga cepat naik. Jangan tunda lagi. Baik. Pegang erat-erat. Ayo. Tenang saja. Ini bukan mimpi. Hahaha. Adik junior He, ini pertama kalinya kau naik, ya? Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau sering naik juga terbiasa. Pasar Gunung Matou ini, jaraknya 3.000 li dari sekte Taisu kita. Tidak terlalu jauh. Bisa sampai dalam setengah hari. Adik junior He, jangan sembarangan menggunakan indera spiritualmu. Itu sangat tidak sopan. Jika bertemu dengan kultivator yang berperilaku aneh, bisa-bisa terjadi pertarungan lagi. Kehilangan nyawa adalah hal yang biasa. Ini dia pasar Gunung Matou. Di sekitar sini, dalam radius 10.000 li. Sekte seperti Taisumen kita. Ada puluhan jumlahnya, puluhan sekte ini tergabung dalam satu aliansi. Yang bernama Aliansi Daosuan.
Manajer Liu saya adalah murid di bawah bimbingan Master Kumu dari Sekte Taisu. Oh, ternyata murid dari sahabat Dao Kumu ya, silakan. Silakan, silakan. Ini adalah guru saya. Guru saya berhalangan hadir jadi menyuruh kami murid-muridnya untuk menjual beberapa serbuk bunga, semuanya serbuk bunga Lie yang kualitas terbaik, silakan Anda periksa. Hehe, baiklah. Mari saya lihat. Bagus. Totalnya 10 botol, kualitasnya semua tingkat bawah. Sesuai harga sebelumnya, setiap botol saya beri 96 batu spiritual, totalnya 1018. Baik, kalian bisa pergi. Tunggu. Saya harus membuatkan kalian segel. Kalau tidak, kalian berdua tidak bisa bertanggung jawab pada si Kumu itu, kan? Terima kasih, Manajer Liu. Adik, jangan buru-buru pergi dulu, masa tidak jalan-jalan dulu? Manajer Liu, tolong bantu saya periksa bangau kertas ini. Tidak masalah. Ayo, adik Hi. Saya ajak kamu lihat barang bagus. Ini adalah kantong penyimpanan, lihatlah. Di sini ada 3, masing-masing adalah kantong penyimpanan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Tingkat kantong ini berbeda. Apakah ukuran di dalamnya juga berbeda? Tentu saja. Kantong penyimpanan ini dibuat oleh kultivator tingkat tinggi setelah mengompresi ruang dan diciptakan sebagai dunia Sumeru. Ayo, lewat sini. Saudaraku, Mau benih bunga liang? Setelah ditanam, kau bisa mendapatkan 1 tanaman herbal abadi tingkat 2. berapa harganya? Adik seperguruan, jangan beli benih di sini. Siapa yang tahu apa yang akan tumbuh setelah kau kembali? Hehe, saudaraku, mau pil? Berapa harga pil Jukidan? Pil Jukidan tingkat rendah. Murah saja, kuberi kau 2 batu spiritual per butir. Sekte kami sendiri lebih murah darimu. Baiklah, beli lebih banyak. Aku punya 12 butir di sini. Jika Anda membeli 12 butir ini dari saya beli semua 1 tungku. saya hitung 20 batu spiritual untuk Anda. Adik Hi, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa batu spiritual? Kakak, berapa harga bangau kertas ini? Bangau kertas ini 5 batu spiritual per buah. Tapi yang ada di tanganmu ini, sudah saya gunakan 2 kali. Masih bisa diaktifkan sekali lagi. Jika Anda mau. 2 batu spiritual. Kakak, harga Anda ini. Aduh, adik, menurutmu berapa harganya? Lihat, jika saya jual 1 batu spiritual, saya akan rugi. Lagi pula barang ini, bukan saya yang buat sendiri. Saya juga membelinya dari toko. Tapi jika saya minta 2 batu spiritual, Anda merasa kemahalan. Kalau begitu begini saja. Ini 2 batu spiritual, saya akan berikan Anda harta karun sebagai bonus. Bagaimana? Harta karun langka. Harta karun apa? Tunggu, saya cari-cari dulu. Lihat ini berisi kekuatan supernatural. Ambillah dan latihlah dengan baik. Jika Anda berhasil memahaminya, itu akan luar biasa. Nenek moyang saya adalah seorang alkemis hebat. Ini juga warisan darinya. Sayang sekali. Kenapa kita para keturunan tidak bisa mempelajarinya? Kakak, saya mau bilang, garis besar milikmu ini saja sudah hilang. Bab pertama kehilangan syair. Bab kedua kehilangan sebagian besar. Bab ketiga bahkan hilang 80%. Bab keempat sama sekali tidak ada. Lalu, nama buku ini, apa maksud dari Tongshen? Hehe, itu adalah metode Tongshen. Ada 1 karakter yang hilang. Lihat di sini. Sudah terlalu lama. Tulisan di atasnya sudah aus. Jika ini benar-benar lengkap, apa mungkin aku akan memberikannya padamu? Adik kecil, jangan tidak tahu diri. Pahami metode ini. Jika kamu bisa mendapatkan pencerahan, itu sudah cukup untuk seumur hidupmu. Baiklah. Kakak senior Wang, jika Anda masih membutuhkannya,
3 keping ini bisa saya pinjamkan kepada Anda. Bagus, 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 bagus. Adik junior He, terima kasih banyak. Tenang saja, saya, Wang Dun, adalah orang yang paling bisa dipercaya. Saya punya tungku alkimia di rumah. Nanti akan saya gadaikan padamu. Baik, baiklah, adik He. Waktu sudah larut. Kita juga harus kembali. Adik He, tunggu sebentar. Ini adalah tungku alkimia saya. Saya titipkan padamu dulu. Setelah saya punya 3 batu spiritual, saya akan mengembalikannya padamu. Nanti kau kembalikan padaku. Kau juga bisa menggunakan benda ini. Cukup gunakan kekuatan spiritual untuk membukanya. Ah. Pedagang itu memang tidak membohongiku. Latih. Ternyata bangau kertas ini juga punya tingkatan. Kalau begitu, apakah aku bisa mempertimbangkan untuk menjual salah satunya? Seharusnya bisa laku banyak uang, kan? Simpan. Hi kecil. Apakah semua yang saya minta sudah kau bereskan? Senior, sudah beres. Bulan terakhir ini, total terkumpul 10,5 botol serbuk sari. Akhirnya, di bawah bimbingan kakak senior Wang Dun, saya pergi ke pasar Gunung Matou. Di dalam Villa Feng He, saya menyerahkan barang-barang itu kepada manajer Liu. Ini adalah surat tanda terima yang diberikan manajer Liu. Bagus, kau melakukannya dengan baik. Hi Pim Seng, kau adalah anak yang baik, sayang sekali. Sayang sekali akar spiritual utamamu adalah akar spiritual api. Tidak bisa bertahan lama di lembah obat spiritual. Begini saja, tunggu tahun depan saat aku menanam bunga liang, aku akan memanggilmu lagi untuk membantu. Kau boleh pergi. Kenapa? Ada urusan lain? Hamba sebelumnya pernah bekerja di ruang alkimia Puncak Siuzu. Tahu bahwa banyak abu tanaman dari sana dibuang di sebuah lembah. Jika senior berkenan, hamba bisa mengumpulkan semua abu itu dan membawanya ke sini sebagai pupuk untuk berbagai tanaman spiritual di lembah obat spiritual. Abu tanaman memang bisa menyuburkan tanah. Hamba, jangan berikan ide konyol padaku. Abu tanaman untuk menyuburkan tanaman spiritual? Apa otakmu rusak? Berpikir cara seperti ini, atau mungkin kau sendiri yang ingin pergi ke sana untuk mencari sesuatu? Hamba lancang. Pergilah. Anak ini pasti tidak akan bicara tanpa alasan ingin datang ke sini. Jangan-jangan memang ada sesuatu di sini? Sepertinya aku terlalu khawatir. Bukan seniorkumu mengusirmu. Tapi karena kau melatih akar spiritual elemen api biasanya tidak butuh kau di sini. Tidak apa-apa. Oh ya, kakak senior Wang, tungku alkimia milikmu ini. Adik, benda ini adalah artefak tingkat rendah. Dulu aku menghabiskan lebih dari 50 batu spiritual untuk membelinya. Ah, buang-buang uang saja. Sudahlah, tidak usah dibahas. Baiklah. Ini alamat rumahku. Nanti kau bisa menemuiku lebih awal. Energi atribut api dari serbuk bunga liang sudah hampir hilang. Mungkin dalam 10 hari lagi, benda ini akan menjadi sampah total. Lupakan saja. Tidak bisa mengambil risiko untuk menjualnya. Ayo.
Ini kualitas unggul. Lebih baik memberiku yang kualitas menengah. Sudahlah. Simpan saja dulu. Meskipun tidak bisa berlatih metode api sejatili, tapi bisa melatih roh. 4 bulan. Lanjutkan. Ini salju turun. Sudah setahun lagi. Hei, Wang Dun. Anak ini sudah 4 bulan. Tidak juga membicarakan soal mengembalikan batu spiritualku. Tungku alkimia tidak mau lagi? Hei, pil Jukidan dijual berapa? 2 batu spiritual per butir. Jika rekan tahu ingin 1 tungku penuh, bisa lebih murah sedikit. Kuberi harga 20 batu spiritual. Baik. Tolong sisakan 2 tungku untuk saya. Saya akan mengambil sesuatu di dalam. Segera kembali. Halo, anak muda. Kamu ingin membeli apa? Di sini. Sebagian besar barang yang kamu butuhkan ada di sini. Junior ini tidak ingin membeli apa-apa. Hanya ingin bertanya pada manajer Liu. Apakah tempat ini menerima serbuk bunga liang? Oh. Di musim dingin seperti ini, kamu masih punya serbuk bunga liang? Ini pasti dibudidayakan di tempat keluarnya api bumi. Ya, dibudidayakan, kan? Saya juga tidak yakin. Guru saya yang membudidayakannya dan menyuruh saya untuk menjualnya. Baik. Baik, keluarkan dan biarkan saya lihat. Ada berapa banyak? Hanya ada 2 botol. Silakan lihat. Agak sedikit. Ternyata kualitas menengah. Luar biasa, luar biasa. Di musim dingin seperti ini, bisa membudidayakan bunga liang kualitas menengah. Benar-benar hebat. Gurumu adalah sosok yang luar biasa. Baik. 2 botol serbuk bunga liang ini, aku ambil. Anak muda. Apakah gurumu memberitahumu berapa batu spiritual yang harus dijual? Aku juga tidak tahu. Guruku tidak memberitahuku. Murid dari sekte mana kau? Murid datang dari utara. Aku bilang dari utara. Itu berarti aku tidak ingin memberitahumu. 2 botolmu ini kualitas menengah. Kualitasnya bagus. Kami berikan 300. 2 botol total 600 batu spiritual. Bagaimana menurutmu? Baik, harga normal saja. Bagus. Toko kami punya segalanya. Apa kau mau melihat-lihat? Tidak perlu. Terima kasih. Batu spiritual ini milik guruku. Aku tidak berani menggunakannya. Aduh, adik kecil. Adik kecil, sebenarnya kau juga bisa membeli beberapa pil Kingling. Kau mungkin akan membutuhkan benda ini. Apa itu pil Kingling? Jika berlatih dengan pil dalam waktu lama, kotoran dalam pil ini akan menumpuk di dalam tubuh. Seiring waktu, itu akan berdampak buruk. Ah? Kotoran? Ada hal seperti itu. Saat berlatih, tidak mungkin menghilangkan semua kotoran herbal. Jika tidak ada kotoran sama sekali, bukankah itu berarti kualitas unggul? Maksud Anda, pil kualitas unggul ini tidak memiliki kotoran? Tentu saja, itu sudah jelas. Namun, pil kualitas unggul ini hanya ada dalam legenda. Siapa yang bisa membuatnya? Tidak perlu. Saya tidak sering mengonsumsi pil. Nanti kalau benar-benar keracunan pil, baru saya akan membelinya dari Anda. Kamu masih kekurangan uang? Batu spiritual di tas ini milik guru saya. Saya tidak berani menghabiskannya sembarangan. Kultivator kecil tingkat 4 ini sekarang diincar oleh 3 iblis angin hitam. Anak ini pasti akan celaka. Kakak, cepat, kejar dia. Ayo, Ada apa, adik? Saya ingin meminta bantuan Anda. Halo, kakak senior. Saya ingin bertanya, apakah lembah obat spiritual merekrut murid baru-baru ini? Lembah obat spiritual memang ada. Adik ingin bekerja di sana?
Apakah kamu memiliki akar spiritual elemen kayu? Tidak, tidak, tidak. Saya ingin meminta kakak senior, jika ada yang pergi ke lembah obat spiritual, bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan kepada kakak senior Wang Dun? Saya ada urusan penting dengannya. Tidak bisa. Beberapa waktu lalu. Kakak senior Wang Dun. Tidak mungkin, kan? Dia. Sayang sekali. Kakak senior Wang orangnya cukup baik. Siapa yang melakukannya? Kabarnya, murid inti dari puncak Siuzhu. Siapa tepatnya? Saya tidak tahu. Murid seperti kakak senior Wang Dun yang tidak punya pelindung, jika sudah tiada, ya sudah tiada. Kultivasi spiritual, hanya begitu saja. Ngomong-ngomong, ada apakah mencari Wang Dun? Kakak senior Wang pernah meminjamkan saya batu spiritual. Sudahlah, orang mati, utang pun lunas. Terima kasih atas penjelasannya. Wang Dun meninggal. Maka tungku alkimia ini menjadi milikku. Tapi yang kurasakan hanyalah kesedihan mendalam. Apakah nyawa murid luar begitu tidak berharga? Sudahlah, memikirkan ini tidak ada gunanya. Barang-barang ini terlalu banyak. Alangkah baiknya jika aku punya kantong penyimpanan. Kantong penyimpanan tingkat dasar saja harganya lebih dari 2.000 batu spiritual. Sudahlah. Lebih baik perkuat dulu. Hehehe. Artefak spiritual kualitas unggul. Ya. Nanti akan kujual. Pasti bernilai banyak batu spiritual. Selanjutnya, saatnya mempelajari resep pil Jukidan. Untuk alkimia, aku butuh kayu bakar. Aku harus pergi melihatnya sendiri. Murid tingkat rendah hanya bisa menggunakan metode perebusan. Meskipun sangat mudah, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tapi tidak ada cara lain. Selama aku punya bahan obat kualitas unggul dan tungku alkimia, aku bisa membuat pil Jukidan kualitas unggul. Tungku alkimia kualitas unggul ini memiliki 4 lapisan batasan. Buka. Sayangnya, belum dimurnikan. Tidak bisa digunakan sesuka hati. Aku harus memurnikannya dulu. Ayo. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya. 2 bulan sudah berlalu. 4 lapisan batasan telah hancur. Buka. Ambil. Keluarkan. Akhirnya bisa digunakan sesuka hati. Langkah pertama, nyalakan api dan tambahkan air di halaman. Rebus rebung abadi, 7 daun rumput spiritual, dan aprikot spiritual. Terakhir, masukkan buah ju untuk direbus. Aroma aneh mulai tercium. Semuanya aman dan terkendali. Kotoran sudah hilang. Sari obat mulai dimurnikan. Sebentar lagi akan berubah menjadi 12 pil garis pil. Tunggu, gerakan ini tidak benar. Tungku pertama benar-benar meledak. Untungnya aku mendapatkan 12 pil yang gagal. Bagiku, itu adalah harta karun. Bet pertama gagal. Pertama, aku harus memikirkan alasannya. Di mana letak masalahnya? Bagaimana cara mengatasinya? Dengan solusinya. Bet kedua juga gagal. Tidak ada jalan pintas dalam alkimia. Semuanya dibangun dari kegagalan. 2 bet setiap pagi dan malam. Hari demi hari. Ini bet ke-17. Aku harus tetap tenang. Berhasil. Akhirnya pilnya jadi. Hahaha. Aku bisa membuat pil sekarang. Aku bisa membuat pil Jukidan. Lagi. Tingkat keberhasilan 1/4. Sangat luar biasa. Berkat kekuatan spiritual yang kuat dan atribut akar spiritual dari resep pil tingkat surga, nanti saja aku urus. Selama ada pil yang gagal, itu sama saja. Lanjutkan membuat pil. Pil yang gagal pun bisa menjadi kualitas unggul. 80 batch pil Jukidan kualitas unggul. Terlalu banyak. Harus disembunyikan di bawah tanah. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Tingkat pemurnian Ki kelima berhasil. Kekuatan spiritual juga meningkat. Saatnya keluar. Aku harus membeli beberapa barang. Sudah waktunya pergi ke aula murid sekte luar untuk mengisi persediaan. Sangat ramai. Semuanya adalah ahli. Antre apa ini?
Halo, kakak senior. Saya ingin bertanya, mengapa kalian mengantre di sini? Apakah ada hal penting? Tidak tahu. Sangat pemarah. Ternyata ini adalah seleksi sekte dalam. Aku harus mencobanya. Akhirnya giliranku tiba. Senior. Tidak perlu begitu. Panggil saja kami kakak senior atau kakak. Siapa namamu? Akar spiritual apa? Hiping Seng. Akar spiritual 5 elemen. Ah? Akar spiritual 5 elemen? Mencapai tingkat pemurnian Ki kelima. Adik juga gigih. Pasti orang yang memiliki keberuntungan besar. Berapa usiamu tahun ini? 17 tahun. Apa? 17 tahun. Akar spiritual 5 elemen, tingkat pemurnian Ki kelima. Sebegitu luar biasa,